Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Aweda Kadepa dengan NIM J1A1222227 dari kelas K3B. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana jalur dinamika racun. Yang pertama yaitu rute melalui mulut atau proses menelan. Mulut, saluran gastrointestinal, zat beracun masuk ke tubuh melalui makanan atau minuman yang tertelan. Setelah melewati mulut, zat berbahaya diteruskan ke saluran pencernaan. Di sini, zat beracun diserap oleh dinding saluran pencernaan dan masuk ke sirkulasi enterohepatik. Sirkulasi enterohepatik, zat beracun yang masuk ke hati melalui darah dan getah bening akan didetoksifikasikan di hati. Zat yang tidak terserap akan keluar melalui kotoran. Zat yang sudah diolah di hati dapat didistribusikan ke seluruh tubuh melalui darah atau diekskresikan. Yang kedua yaitu rute melalui pernapasan atau inhalasi. Hidung atau mulut, paru-paru, zat berbahaya dapat terhirup melalui udara yang mengandung partikel beracun atau gas. Zat ini masuk melalui hidung atau mulut dan langsung menuju paru-paru. Di paru-paru, zat berbahaya diserap ke dalam aliran darah melalui pertukaran gas di alveolus atau bagian kecil dari paru-paru tempat oksigen dan karbon dioksida dipertukarkan. Setelah terserap, zat berbahaya ini masuk ke sistem darah dan getah bening yang kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh termasuk hati untuk proses detoksifikasi. Sisa zat beracun yang tidak terserap dalam paru-paru akan dikeluarkan melalui udara kadaluarsa. Yang ketiga yaitu rute melalui kulit atau penyerapan kulit. Zat beracun juga dapat diserap melalui kulit, terutama jika berupa cairan atau senyawa yang dapat menembus lapisan kulit. Setelah diserap oleh kulit, zat beracun ini dapat masuk ke jaringan ekstraselular atau cairan yang berada di antara sel-sel tubuh, dan kemudian didistribusikan ke organ dan jaringan lain dalam tubuh. Zat beracun dapat beredar melalui darah dan getah bening, dan kemudian menuju organ-organ utama seperti ginjal atau hati untuk proses ekskresi. Ekskresi dari kulit terjadi melalui struktur sekretori seperti kelenjar keringat atau kelenjar susu, di mana zat-zat beracun dapat dikeluarkan bersama keringat, air susu, air liur, atau air mata. Distribusi dan ekskresi zat beracun yang diserap melalui salah satu dari 3 jalur ini yaitu mulut, pernafasan, atau kulit akan didistribusikan ke berbagai organ melalui darah atau getah bening. Organ utama seperti hati dan ginjal memiliki peran penting dalam mendetoksifikasikan dan mengeluarkan zat-zat beracun tersebut. Ginjal mengeluarkan zat beracun melalui air seni atau urin. Kelenjar keringat dan kelenjar susu mengeluarkan zat beracun melalui keringat, air susu, air liur, atau air mata. Diagram ini menggambarkan bagaimana tubuh manusia menangani zat berbahaya melalui berbagai jalur masuk, distribusi dalam sistem tubuh, dan akhirnya ekskresi melalui organ-organ tertentu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kenapa telapak tangan pucat akibat getaran. Nah, pucat pada telapak tangan akibat getaran bisa berkaitan dengan kondisi yang disebutkan vibration induced white figure atau VWF, salah satu manifestasi dari penyakit Raynaud yang diakibatkan oleh paparan getaran berkepanjangan. VWF sering terjadi pada pekerja yang menggunakan alat-alat bertenaga tinggi yang menghasilkan getaran, seperti bor atau gergaji mesin. Dalam konteks ini, penyakit Raynaud menyebabkan pembuluh darah kecil di tangan menjadi menyempit sebagai respons terhadap getaran, suhu dingin, atau stres emosional. Hal ini mengakibatkan aliran darah ke tangan berkurang dan menyebabkan jari-jari atau telapak tangan menjadi pucat atau bahkan kebiruan. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam K3.